Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifita Aulia dengan NIM 190701600. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak remaja berkebutuhan khusus ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah salah satu gangguan kesehatan mental berbasis neurologi yang banyak terjadi pada anak disertai dengan perilaku hiperaktif dan impulsif. Anak ADHD sendiri mengalami kesulitan dalam bertindak atau menyesuaikan diri pada lingkungannya. Maka dari itu, anak ADHD harus diberikan umpan balik yang segera dan konsisten. Menurut Sugiarmin, terdapat dua hal yang sangat dibutuhkan oleh anak ADHD, yaitu kebutuhan pengendalian diri dan kebutuhan belajar. Kebutuhan pengendalian diri sendiri terdiri dari 1. Rutinitas, struktur, dan konsistensi. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Penjelasan sederhana dan singkat. 4. Mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Kebutuhan pengendalian diri berguna untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hiperaktivitas, peningkatan rentang perhatian, dan pengendalian impulsivitas pada anak ADHD. Yang selanjutnya ada kebutuhan belajar. Seperti anak pada umumnya, anak ADHD juga memiliki kebutuhan belajar untuk proses pengembangan diri. Namun, karena adanya hambatan pada pembelajaran anak ADHD, maka perlu disiapkan beberapa layanan belajar seperti berikut ini. Yang pertama, harus ada kerjasama orang tua dengan terapis. Adanya penyamaan persepsi dan pola asuh antara orang tua dengan terapis, seperti menerapkan kedisiplinan, bersikap tegas terhadap anak, mengatur dan mengontrol diet anak agar anak terhindar dari makanan yang mempengaruhi moodnya. Orang tua juga harus memiliki pemahaman tentang perlakuan yang sekiranya terlibat dalam pembentukan perilaku adaptif anak. Yang kedua ada olahraga. Karena anak ADHD mempunyai energi yang berlebih, pada saat proses pembelajaran, anak akan terlihat gelisah dan tidak konsentrasi. Sehingga sebaiknya sebelum melakukan proses pembelajaran, anak diminta untuk berolahraga seperti bersepeda, bermain bola, atau bahkan melakukan latihan yoga dan mengatur pernapasan untuk mengatasi emosi dan tenaga yang berlebihan, sehingga nantinya saat anak belajar bisa belajar dengan tenang. Yang ketiga ada kegiatan belajar atau akademik. Anak ADHD memiliki gaya belajar visual dengan kombinasi kinestetik, sehingga anak ADHD tidak menyukai pembelajaran menggunakan teks. Pembelajaran biasanya menggunakan alat peraga 3 dimensi agar lebih membantu dalam proses pembelajaran, dan alat yang digunakan juga harus beragam agar anak tidak bosan. Itu juga bisa melakukan bimbingan kelompok yang bersifat kuratif untuk memberikan layanan bimbingan dalam menyelesaikan kesulitan belajar yang dihadapi dan juga untuk memperbaiki sikap anak yang kurang baik atau emosional. Yang keempat, ada penggunaan reward. Hal ini berguna untuk membentuk perilaku anak dengan pemberian reward yang tepat dan segera setiap kali perilaku yang diharapkan muncul. Hal ini harus dilakukan secara konsisten agar perilaku tersebut menetap pada diri anak. Reward yang diberikan dapat berbagai macam seperti pelukan, pujian, belayan, dan lain-lain. Yang kelima, ada terapi emosional freedom teknik dan pijatan. Terapi ini berguna untuk menghilangkan energi negatif pada anak, seperti perasaan jenuh, lelah, atau ketika sedang merajuk. Teknik ini sangat berguna untuk membuat anak menjadi rileks, segar, dan bersemangat kembali sehingga anak mau mengikuti proses pembelajaran kembali. Yang keenam, ada penggunaan alat permainan edukatif. Metode ini digunakan ketika anak kurang atau tidak berkonsentrasi dan ketika merasa jenuh saat proses pembelajaran. Hal ini berguna untuk meningkatkan konsentrasi anak. Alat permainan yang digunakan seperti puzzle, Lego, dan lain-lain. Yang terakhir, ada motivasi. Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak ADHD karena berguna dalam menimbulkan rasa percaya diri dan rasa semangat agar tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan dalam proses belajar.
karena terkadang anak ADHD menyadari bahwa dirinya mengalami kesulitan belajar dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Beberapa cara yang sudah saya sebutkan merupakan penanganan dalam proses pendidikan yang diberikan pada anak yang mengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder agar anak siap dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sekian pemaparan materi mengenai layanan pendidikan pengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.